Saya kira ini sesuatu yang menarik itu. Perpisahan dengan Bapa adalah satu-satunya jalan supaya Kristus menikmati persekutuan yang intim dengan saudara dan saya. Maka dia berkata, aku sangat menginginkan itu. Sekali lagi, ini bukan menginginkan keterpisahan dari Bapa, tetapi dia sangat ingin bersatu dengan umatnya. Dan satu-satunya jalan supaya saudara dan saya bisa bersatu dengan dia adalah dia harus mengalami keterpisahan dengan Bapa. Oleh karena itu dia bilang dia tidak sabar menerima api. Dia tidak sabar untuk menanggung murka yang akan membakar dia dan menghanguskan dia. Cinta kepada rumahmu menghanguskan aku. Cinta kepada umatmu menghanguskan aku. Oleh karena dia harus menanggung murka Allah. Dia harus meminum seluruh cawan pahit itu. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa kembali kepada Allah. Ada satu istilah yang sering dipakai itu, atau Bapak Ibu dan saya bisa sering dengar orang Kristen pakai. Itu istilah sakit bersalin. Paradoks sakit bersalin di dalam Alkitab. Satu sisi itu seperti seorang perempuan yang bergumul oleh karena membayangkan bagaimana dia akan melahirkan nanti. Tetapi ketika dia mengandung, dia juga pada saat yang sama tidak sabar menantikan kehidupan. Kelahiran anak yang dia nantikan dan dia cintai itu. Kristus itu sangat berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu, ada satu cerita yang menarik atau satu catatan yang menarik di situ. Ketika Bapak Ibu dan saya memperhatikan mengenai Samaria yang baik hati. Ada seorang penulis yang mengatakan itu Samaria yang baik hati bukan Kristus. Tetapi saudara dan saya bisa menemukan juga cinta kasih Kristus di dalam keserupaan orang itu dengan Kristus. Waktu dia lihat, ada perbedaan ya, dikatakan di situ orang imam dan Lewi waktu mereka lewat, mereka melihat, ada kata itu. Mereka melihat orang yang jatuh itu. Tetapi kemudian kalimat selanjutnya adalah setelah mereka lihat, mereka melewatinya. Bahkan menyeberang ke tempat di mana orang itu untuk memeriksa dia hidup atau mati pun tidak. Dia lewat begitu saja. Tetapi ketika mulai mencatat orang yang ketiga datang, yaitu orang Samaria, Bapak Ibu dan saya menemukan catatan yang berbeda. Pertama, dia melihat sama seperti mereka. Tetapi kemudian dicatat kalimat selanjutnya, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ini beda sama sekali. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Di dalam bahasa asli bukan hanya digerakkan oleh belas kasihan, tetapi dia diarahkan kepada orang itu. Dia masih ada di atas keledainya. Tetapi hatinya itu sudah diarahkan kepada orang yang sementara jatuh di pinggir jalan itu. Oleh karena hatinya sudah terarah ke sana, ditarik oleh belas kasihan, maka dia menyeberangi jalan itu. Entah apa yang menghalangi imam dan orang Lewi, sehingga mereka tidak bisa menyeberang jalan. Apa sih susahnya menyeberang jalan? Tetapi terlalu banyak batasan yang membuat mereka tidak sanggup untuk menyeberang jalan dan berjumpa dengan mereka. Berjumpa dengan orang yang menderita itu. Tetapi orang ini, orang Samaria yang baik itu, dia turun dari keledainya, dia datang, dia menjumpai orang itu. Karena hatinya tergelak oleh apa yang disebut sebagai belas kasihan. Dan dia bukan hanya datang untuk melihat, menjumpai orang yang sakit itu. Bapak Ibu dan saya menemukan pengorbanan. Dia ambil anggurnya, itu semacam antiseptik kan. Dia taruh minyak, seorang penafsir mengatakan itu seperti balsam. Supaya orang yang tadi badannya kesakitan itu, lukanya bersih nyaman, kemudian dibalut. Saya kira semua orang melakukan itu. Tetapi Bapak Ibu dan saya akan menemukan orang ini seperti tidak merasa cukup dengan apa yang dia lakukan. Dia angkat orang yang terbaring di pinggir jalan dan sudah dilatih, sudah dirapikan itu. Seharusnya kan dia bisa pikir begini, ya, saya sudah, lukanya kamu sudah saya bereskan, kayaknya cukup. Biarlah bebanmu ini tidak hanya menjadi tanggungan saya. Jadi kamu tidur lagi di sini ya, tunggu mungkin ada orang kedua yang akan bawa kamu ke rumah penginapan. Enggak, dia ambil orang itu, kemudian dia taruh di atas keledainya. Saya membayangkan kalau saya seperti itu bagaimana ya. Menempuh perjalanan kira-kira 20-an kilometer. Ada orang seperti itu, apakah saya akan taruh di atas keledai atau saya akan tanya dia, kamu sudah cukup kuat? Sudah lumayan kan ya, mendingan kan ya? Iya Pak, mendingan. Oke, nanti supaya aman kamu jalan di depan, saya nanti ikut dengan keledai. Tetapi enggak. Orang ini angkat orang yang sakit itu, dia taruh di atas keledai, lalu kemudian dia yang jalan. Mungkin belasan kilometer, mungkin 20-an kilometer, sampai ke tempat penginapan. Dia bertindak lebih dari yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Sampai di tempat penginapan dia mesti ambil 2 kamar. 1 kamar untuk dia, 1 kamar untuk orang yang sakit itu. Tetapi cerita itu mengindikasikan bahwa dia bukan hanya taruh orang itu di kamarnya dan tidur. Kistemaker mengatakan dia duduk di dalam kamar itu, merawat orang itu sepanjang malam. Besok paginya dia jumpai pemilik rumah itu, lalu kemudian dia kasih duit 2 dinar. Lalu dia bilang, kalau seandainya ini masih kurang, nanti saya kembali, saya akan ganti lebih. Memberi bukan dengan apa yang ada semata-mata, tetapi memberi dengan berkelimpahan.
Orang Samaria ini adalah orang yang begitu boros supaya temannya dia yang sebelumnya dia tidak kenal itu bisa selamat dari kematian. Saudara, api cinta yang seperti inilah yang ada pada Kristus. Sehingga dia tidak tinggal di dalam kenyamanannya. Dia datang menyeberangi jalan yang begitu panjang itu menjumpai saudara dan saya. Memberi lebih dari apa yang bisa diberikan manusia kepada saudara dan saya. Api cinta di dalam hati Kristus membuat dia rela untuk menanggung api murka Allah bagi saudara dan saya. Aku datang untuk melemparkan api itu, dan api itu memang sudah dia lemparkan. Dan dia berharap api itu terus menyala dalam kehidupan saudara dan saya. Dia berharap bahwa cinta kasihnya itu terus ada di dalam kehidupan kita.